Halo teman-teman semuanya, saya Encecin dan kali ini saya akan bahas lensa yang agak lain nih. Lensa Cinema Full Frame dari Meike yaitu 35mm t2.1. Lensa ini tersedia dalam beberapa mount, ARRI PL, Canon EF dan RF, Sony E-mount dan juga L-mount. Yang saya review kali ini adalah Meike 35mm PL mount yang bisa diadaptasi ke beberapa mount yang lain seperti Canon EF, RF, Sony E, L-mount dengan adapter Meike yang sesuai. Lensa ini bisa mencakupi full frame yang otomatis mencakupi image sensor yang lebih kecil seperti Super 35mm atau APS-C. Nantinya akan ada crop 1,5 kali kalau misalnya dipasang di sensor yang APS-C. Sehingga lensa ini nanti ekuivalen dengan sekitar 52mm. Tapi kalau dipasang di full frame ya udah ini 35mm. Untuk review ini saya menggunakan adapter Meike juga dari PL ke Sony E-mount dan saya pasang lensa ini ke kamera Sony Alpha 7S3. Sesuai dengan namanya, lensa ini lensa yang dirancang khusus untuk merekam video atau untuk membuat film. Teman-teman yang ingin mengetahui apa sih bedanya lensa sinema dengan lensa fotografi, saya sudah bahas di video yang terpisah ya. Nanti habis video ini bisa nonton yang itu. Singkatnya, lensa ini adalah lensa yang diperuntukkan untuk merekam video. Bisa untuk foto sebenarnya, karena kameranya kan kamera foto juga. Tapi karena desainnya besar dan juga manual fokus, banyak alternatif lensa fotografi yang menurut saya lebih pas. Desain lensa 35mm ini menggunakan filter thread 82mm dan beratnya 1,2 kg. Panjangnya untuk lensa PL mount ini sebenarnya hanya sekitar 10 cm, tapi saat kita pasang ke kamera Sony, karena perlu adapter lagi, jadi totalnya sama adapter sekitar 13,6 cm. Kalau melihat dari sisi fotografi, lensa ini pastinya besar dan panjangnya. Tapi untuk ukuran cinema full frame, lensa ini relatif compact. Lens cap dari lensa ini terbuat dari plastik, tapi sayangnya ini cukup mudah lepas ya. Tapi saya senang ada cetakan nama lensanya di depan lens cap. Jadi waktu kita mau cari lensanya, ini tidak tertukar dengan lensa lain yang mungkin ukurannya dan bentuknya sama. Dibandingkan dengan lensa sinema pada umumnya, lensa-lensa dari Meike ini termasuk sangat terjangkau harganya. Cocok untuk pembuat konten independen atau pemula yang mungkin masih kesulitan dalam permodalan. Kualitas videonya menurut Meike ini mendukung sampai sekualitas 8K atau 8K ya. Dan saat kami coba di kualitas video 4K, menurut saya sudah sangat tajam sekali. Chromatic aberration-nya rendah dan sulit dicari ya, atau terlihat. Dan saat menghadapi backlit, flare dan veil-nya tentunya menarik, khas lensa-lensa sinema. Seperti desain lensa sinema pada umumnya, focus blending itu sangat minimal, hampir tidak terlihat. Dan bokeh terlihat oke dan mulus. Seperti lensa-lensa Meike pada umumnya, saya melihat karakter warna gambarnya sedikit lebih hangat atau kekuningan dibandingkan dengan lensa-lensa dari Sony pada umumnya. Untuk foto video, untuk potret, ini bisa jadi positif karena memberikan nuansa yang lebih hangat. Kelemahan satu-satunya yang saya rasakan adalah distorsi yang cukup terlihat di layar monitor kamera. Memang tidak terlalu cembung, tapi bisa saja mengganggu di scene-scene tertentu. Dan mungkin teman-teman perlu koreksi saat editing. Kalau dari desain dan build quality lensanya, menurut saya sih udah oke banget. Saya suka desain manual focus ring dan focus throw-nya yang mencapai 330 derajat. Jadi kita bisa fokus dengan sangat presisi. Tapi untuk pindah dari satu titik ke titik yang lain, itu butuh waktu yang lebih panjang. Thread manual fokusnya juga standar lensa Cine yang memungkinkan kita untuk memasang gear untuk follow focus. Hal yang kedua yang saya sukai dari lensa ini yaitu dia bisa fokus sangat dekat ke subjek. Karena jarak minimum fokusnya hanya 33 cm. Ya, kebetulan banget ya, banyak angka 33-nya. Yang saya kurang suka adalah resistensi dari aperture ring-nya yang agak longgar. Jadi kalau kita pakai, ini kita perlu hati-hati karena aperture ring-nya bisa jadi berubah kalau lensanya sering kesenggol.
Sebaliknya, yang saya suka dari desainnya adalah cat atau markingnya yang berwarna kuning. Kabarnya bahan catnya ini menggunakan material fluorescence, yang meskipun bukan glow in the dark, cuma mudah terlihat di kondisi gelap. Marking jaraknya juga informatif, ada ukuran metrik dan juga imperial. Lensa sinema dari Meike ini menurut saya sangat cocok untuk teman-teman yang ingin memulai membuat film dengan permodalan yang sangat terbatas. Sebagai informasi, untuk membuat film kita membutuhkan bukan satu lensa saja, tapi kita butuh beberapa lensa dengan jarak fokal yang berbeda-beda, dari 16 mm sampai 135 mm. Satu lensa Meike ini dijual dengan harga $998 atau kalau dirupiahkan sekitar 16 juta rupiah. Kalau kita bandingkan dengan lensa sinema merek lain, katakanlah dari Sigma atau Zeiss, harganya bisa mencapai $4.000 per piece-nya, per lensanya. Jadi kalau dibandingkan dengan brand itu, maka lensa Meike ini harganya hanya sekitar seperempatnya saja. Jadi kalau beli lensa yang merek lain, teman-teman cuma bisa dapat satu, sedangkan kalau beli yang Meike dapat 4. Dengan harga lensa sinema Meike yang relatif terjangkau, kalau kita beli, ya beberapa pun tidak terlalu memberatkan dibandingkan dengan lensa sinema merek lain yang harganya jauh lebih mahal. Begitulah apa yang saya bisa sharing tentang lensa Meike 35mm T21 ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang mencari lensa sinema yang keren dan terjangkau. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.